Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari beberapa kasus pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Nadia Agil Azizah, yang kedua Nanik Nahati, yang ketiga Rio Sultanur Cahya, dan yang keempat Suciana Solihah. Langsung saja pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, yang membuat siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan saat percobaan pertama, guru sudah menjelaskan materi dengan memberikan proses atau cara pengerjaan secara jelas dan terurut mengenai materi nilai rata-rata. Penjelasan yang diberikan memudahkan siswa dalam mengingat urutan pengerjaan soal. Dengan demikian, tentunya siswa dapat dengan mudah mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Selain itu, siswa dapat dengan mudah mengingat materi maupun urutan pengerjaan tanpa melihat ulang dikarenakan bahasa yang digunakan guru dalam menjelaskan materi kepada peserta didik dapat diterima, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Serta pemberian materi yang disertai contoh soal akan membantu peserta didik dalam mengerjakan soal yang akan diberikan selanjutnya. Kegiatan belajar ini dilaksanakan dengan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan, di mana peserta didik mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya. Dengan kata lain, siswa mengerjakan soal dengan pengamatan dari contoh soal yang sudah diberikan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Kegiatan belajar yang dapat menerapkan metode tersebut adalah kegiatan dengan melalui proses mengamati, mencontoh, serta meniru. Kegiatan belajar ini sejalan dengan teori belajar sosial kognitif. Teori ini menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Teori belajar sosial kognitif ini berfokus pada pembelajaran dengan pengamatan dan peniruan. Teori ini beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Tentunya, hal ini sejalan dengan kasus 1 di mana guru memberikan urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Kemudian, guru meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Selanjutnya yaitu kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Menurut Piaget,
Tahapan perkembangan intelektual anak usia 7-12 tahun sudah dalam tahap operasional konkret. Dalam kasus tersebut, anak didik Rina termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkret. Sebetulnya, pada tahapan ini, anak sudah cukup matang dalam menggunakan pemikiran logika atau operasi. Namun, hanya untuk objek fisik yang ada saja. Tanpa objek fisik di depan mereka, anak-anak dalam tahap operasional konkret ini akan mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Cara yang dapat dilakukan Rina dalam membantu sebagian besar peserta didik yang masih belum bisa berhitung dengan lancar, yaitu dengan memberikan media pembelajaran yang sifatnya nyata dalam proses pembelajaran berhitung. Misalnya, anak kelas 1 SD belajar menjumlahkan dan mengurangi dengan bantuan kelereng, kerikil, lidi, ataupun dengan biji-bijian. Sehingga peserta didik mampu belajar dengan cara menghitung barang yang ada di hadapannya. Selain cara tersebut, Rina juga bisa membuat permainan yang melibatkan suatu objek namun tetap ada unsur berhitung. Misalkan, anak dilibatkan dalam permainan congklak. Dalam permainan congklak, anak juga bisa sembari belajar berhitung. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Hal ini sangat disarankan karena berdasarkan teori tahap perkembangan Piaget bahwa anak kelas 1 SD masih berada di tahapan perkembangan operasional konkret, yang mana peserta didik akan merasa kesulitan jika tidak dihadapkan dengan objek fisik. Menurut kami, teori belajar yang disarankan dalam kasus Rina ini adalah teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan teori belajar konstruktivisme, ketika peserta didik mendapatkan stimulus dari lingkungan, maka ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus tersebut. Kemudian menggunakan saraf otaknya untuk mengelola informasi yang sudah diterima. Hal ini sangat sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Karena pada tahapan ini diperlukan adanya keterlibatan indera dalam menyerap stimulus sehingga otak mampu mengelola informasi. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pembelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan yang diambil Made sudah benar, karena yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Made adalah latar belakang dan lingkungan situasi di daerah Bali yang tidak semuanya tinggal di perkotaan dan dapat melihat gedung-gedung tinggi. Sehingga keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dikarenakan melihat lingkungan Bali terdapat banyak pantai dan hampir rata-rata masyarakat Bali tahu tentang pantai-pantai yang berada di Bali. Sedangkan terkait tentang pemberian contoh teks deskripsi tentang makanan Bali, hampir setiap orang di Bali pasti mengetahui makanan khas dari daerahnya. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Made mengacu pada teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Ditambah lagi, menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dari esensinya berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan budaya.
Pada kasus di atas, MADE melibatkan lingkungan Bali yang banyak akan pantai-pantai dan melibatkan budaya terkait makanan khas dari Bali. Setelah peserta didik mendapatkan stimulus dari lingkungannya, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian akan mengolah informasi yang sudah diterimanya. Pemikiran Vygotsky ini yang sangat berarti dalam konsep pendidikan, salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal. ZPD merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. ZPD dipercaya sebagai salah satu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif. Sekian presentasi dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.